Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin dimanapun berada, semoga hari ini kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat mukmin, pada hari ini kita akan mencoba berbagi manfaat bersama pencerahan TV. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan dalam menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebelum kita lanjutkan, ada manfaat juga rasanya kita untuk menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih sahabat mukmin. Sahabat mukmin, setiap kita yang akan menikah dan yang sudah menikah pasti menginginkan sebuah rumah tangga yang bahagia dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah di dunia sampai akhirat kelak. Berbagai macam usaha dan doa pasti kita lakukan untuk membangun keluarga nan bahagia tersebut. Namun tak dapat dipungkiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut banyak ujian yang didapati. Banyak rumah tangga orang kita lihat begitu indah dan bahagia, rukun dan damai, dan kita merasa iri melihat hal itu dalam artian ingin seperti mereka. Tapi tidak sedikit juga kita lihat kehidupan rumah tangga yang kacau, hancur, berantakan, bahkan sampai pada perceraian. Entah apa sebabnya, yang jelas pasti ada banyak sebab dan akibatnya. Dalam hal ini, pencerahan TV akan menguraikan beberapa sebab rumah tangga hancur dari sisi perbuatan perempuan atau istri. Semoga di lain waktu pencerahan TV juga bisa menguraikan sebab rumah tangga hancur dari sisi perbuatan suami. Bahkan dalam hal ini, jika mendapati istri berperilaku seperti berikut, maka agama menyuruh untuk menceraikan istri tersebut. Mari kita ikuti uraian ini. Sahabat mukmin, inilah perilaku-perilaku istri yang disuruh untuk menceraikannya, walaupun sesungguhnya Allah sangat membenci perceraian tersebut. Yang pertama, istri yang melakukan nusyuz. Haram hukumnya melakukan nusyuz pada suami, yaitu istri yang mengabaikan perintah suaminya serta tidak ridho atas kedudukan yang diberikan Allah kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, dan jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jika seorang istri benar-benar taat kepada suaminya, bahkan kata Rasulullah, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Yang kedua, tidak mau menemani suami tidur. Salah satu tugas istri adalah menemani suaminya tidur. Apabila dia sengaja tidak mau menemani suami tidur, maka malaikat akan melaknat istri tersebut. Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila seorang istri menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika pada malam hari istri ingin tidur sendiri, sedangkan suaminya ada di rumah pada saat itu, maka mintalah izin. Tapi jika tidak diizinkan, maka jangan lakukan, bahkan saat haid sekalipun. Bukanlah alasan untuk tidur sendiri. Yang ketiga, istri yang pembohong. Perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Akan tetapi, perceraian bisa terjadi sesuai permintaan suami dengan sebab-sebab yang jelas. Seorang suami mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang. Kemudian sang suami selalu membayar hutang tersebut dan ternyata istrinya terus mengulangi perbuatan itu. Firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 19, artinya, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Namun, jika istri terus mengulangi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. Yang keempat, keluar rumah tanpa seizin suami.
Jika hendak keluar rumah, maka hendaklah seizin suami, karena mereka harusnya di rumah. Firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, artinya, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Syekhul Islam berkata, haram bagi istri yang keluar rumah tanpa seizin suaminya. Jika melakukan hal itu, berarti ia telah nusyus, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, tidak punya rasa malu kepada Allah. Seorang istri yang tidak punya rasa malu meninggalkan perintah Allah dan gemar bermaksiat, maka istri seperti ini layak untuk diceraikan suaminya. Istri yang melalaikan kewajiban kepada Allah, tidak melaksanakan surat, puasa, dan kewajiban yang lainnya. Yang keenam, tidak menolak disentuh laki-laki bukan muhrim. Dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan laki-laki yang menyentuhnya. Maka Rasulullah berkata, ceraikan dia. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketujuh, istri yang selingkuh. Selingkuh merupakan perbuatan yang tak termaafkan. Jika itu terjadi, maka perceraian adalah salah satu pilihan. Menurut pendapat ulama, suami yang tidak menceraikan istrinya yang selingkuh, dia dianggap suami yang dayus atau tidak memiliki sifat cemburu, dan dayus adalah salah satu dosa besar. Rasulullah bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang tidak dilihat Allah di hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita tomboy, dan laki-laki yang dayus. Sahabat mukmin, semua hal di atas sangat perlu pertimbangan matang dan konsultasikan kepada orang yang berpengalaman di bidang itu sebelum mengambil keputusan cerai.